Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pendengar semua. Terima kasih telah mendengarkan obrolan diskusi perdana kita yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Nah, dalam penayangan perdana ini telah hadir di tengah-tengah kita, kalau bahasanya itu orang nomor 1 di Fakultas Agama Islam, Ibu Dr. Rosni Darwati SAG MA. Selamat sore Ibu. Nah, insya Allah beliau pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang tema lulusan FAI itu sebenarnya mau jadi apa sih? Mau jadi guru kah? Mau jadi entrepreneurship kah? Atau mau jadi apa? Nah, untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung kepada narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Dekan Dr. Rosni Darwati. Bu Dekan, selamat sore Ibu. Ya, sore kembali Pak. Terima kasih. Ibu bisa ceritakan nggak bagaimana dulu perjuangan Ibu dulu menempuh pendidikan sampai sekarang bisa duduk di posisi sekarang sebagai Dekan Fakultas Agama Islam? Bisa diceritakan Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbagi cerita karena Pak Noval sudah memberikan saya kesempatan untuk kita bercerita kepada teman-teman yang di luar sana bahwa bagaimana pertama saya menjadi mahasiswa Fakultas Agama Islam dulu di Universitas Muhammadiyah ini dan sampai menjadi seorang dekan. Singkat ceritanya, dulu saya berasal dari Aceh Timur, tepatnya kalau dikatakan kampung saya namanya Sedebuk Puntet, Pedawa, Idi Aceh Timur. Jadi tahun 96 itu ketika saya tamat SMA, saya ke Banda Aceh, jadi anak rantau dan tes di mana-mana. Tahun berapa tadi Ibu? Tahun 96 Pak. Tahun 96. Tahun 96. Jadi sekarang saya di Banda Aceh udah sekitar 30 tahun. 30 tahun, Masya Allah. Ketika umur saya 17 tahun berangkat ke Banda Aceh, sehingga umur saya saat ini sudah 47 tahun ya, gitu ya. Masya Allah. Jadi ketika sampai di Banda Aceh itu, kemana sih tujuan? Pasti yang namanya kita dari kampung, pertama tujuannya usia dengan UIN ya Pak. Iya, iya. Nggak mengenal bahwa ada ternyata di Banda Aceh ini cukup banyak universitas-universitas yang memang lebih keren-keren begitu. Iya, iya. Jadi bertemulah dengan kawan dan dulu orang Melabuh, yaitu ada Kak Cut Fitriani. Jadi yuklah kita masuk di FAI Unmuha saja. Jadi bertemu dengan Pak Melis begitu. Jadi tahun diajaklah berapa masuk itu Bu? Tahun 96 itu juga. Ketika baru sampai di Banda Aceh itu, menginjak di Banda Aceh baru beberapa hari. Karena ikut tadi Unsia juga, tapi daftar juga di Unmuha begitu. Jadi ketika waktu itu tidak lulus di Unsia, maka masuklah Unmuha, Fakultas Agama Islam. Dulu pertama punya cita-cita, mungkin cita-cita menjadi guru. Akan tetapi ketika melihat, oh enak nih sepertinya kuliah di FAI, selain menambah ilmu agama, juga kita akan hidup lebih terarah, berpikir seperti itu. Mau jadi apa nantinya ke depannya, apa mau jadi guru, waktu itu belum terbayang, karena masih usia 17 tahun mungkin ya. Nah, jadi bisa pengalaman mungkin untuk adik-adik yang ini, kuliahlah di Universitas Muhammadiyah Aceh. Lalu ketika kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini, ternyata di Fakultas Agama Islam ini, di Universitas Muhammadiyah ini ada namanya organisasi Pak, organisasi IMM. Jadi ada organisasi beberapa besar lainnya dari yang di bawah Muhammadiyah. Karena disitulah belajar ternyata Muhammadiyah ini punya organisasi yang sangat besar begitu. Jadi ikut organisasi, semakin banyak kawan, semakin banyak pengalaman, terus belajar. Terus setelah selesai di tahun 2000, jadi karena punya keinginan kita jangan lagi pulang kampung lah, karena di sini sudah mengenal ada beberapa kawan yang di organisasi ini, jadi mereka menyarankan, ayolah coba ini kita kan ada universitas, apa salahnya kita melamar di Universitas Muhammadiyah Aceh ini. Dulu untuk dari dosen itu masih bisa S1 Pak. Tapi dulu dosen masih bisa S1 ya? Masih bisa S1, tapi seiringnya waktu dosen itu tidak bisa lagi S1, harus S2. Jadi lanjutlah kuliah ke S2 di UIN. Setelah itu selesai S2 saya lanjut S2-nya sudah menjelang 10 tahun. 2000 tamat 2000, saya tamat S1 tahun 2000,
saya lanjut kuliah dulu sampai 2010 saya baru kuliah lagi. 2010 baru mulai kuliah lagi. Karena melamar kerja di sini diterima dari pertama menjadi OB. Setelah menjadi OB terus belajar berorganisasi bermacam-macam ya sudah akhirnya diangkat menjadi bendahara, staf pertama menjadi staf beberapa tahun, habis itu jadi bendahara, habis itu dipercayakan menjadi kajur, habis itu dipercayakan, setelah itu dipercayakan menjadi dekan 1 dan juga dipercayakan menjadi dekan sampai saat ini. Dan di tahun 2010 saya mengambil S2 di UIN, selesai 2 tahun pas tahun 2012. Dan menjelang beberapa tahun 2015 dibukalah ada beasiswa dari Pak Jokowi 5.000 doktor. Jadi tahun pertama 5.000 doktor itu untuk 5 tahun. Jadi saya dengan beberapa kawan mencoba ikut di beasiswa 5.000 doktor itu. Alhamdulillah saya bersama Bu Hamdi lulus. Dan waktu itu di Aceh ada 9 orang yang lulus. Jadi saya sama Bu Hamdi mengambil di Universitas UIN Araniri. Jadi tahun 2015 itu selesai, tahun 2018 itu selesai. Jadi wisudanya tahun 2019. Kenapa nggak kami selesaikan 2 tahun? Padahal 2 tahun sudah selesai. Akan tetapi beasiswanya 3 tahun. Jadi kalau kita keluarkan terus sayang sia-sia ya. Sayang disia-siakan. Jadi alhamdulillah setelah selesai S3 tahun 2021 karena dekan kita harus kembali ke UIN, Pak Saiful, jadi saya pertama didirikan PJ dulu. Setelah jadi PJ, pas pemilihan Allah menitipkan amanah ini, dan juga Bapak Ibu pimpinan di Universitas Muhammadiyah Aceh juga di Muhammadiyah mempercayakan untuk membangun FAI, bukan membangun ya, kalau bangun sudah dibangun, akan tetapi bagaimana untuk menyambung tali estafet yang sudah para dekan sebelumnya itu membangun FAI ini. Jadi sampai saat ini alhamdulillah. Ini kalau kita lihat cerita kisahnya luar biasa nih. Kalau kita lihat kisahnya dari yang bukan siapa-siapa sekarang menjadi siapa-siapa di Fakultas Agama Islam. Dari seorang anak kampung loh. Dari seorang anak kampung dari Aceh Timur sekarang menjadi orang nomor 1 di FAI. Luar biasa Ibu. Nah Ibu, menurut Ibu, pengalaman Ibu yang sudah malang melintang di dunia akademisi, terutama sudah di Fakultas Agama Islam ini Bu ya. Kira-kira prospek yang bagus untuk lulusan FAI itu prospek pekerjaan yang seperti apa? Apakah anggapan orang, oh saya kalau lulusan FAI itu saya jadi guru aja lah, jadi apa saja lah. Kira-kira menurut Bu Dekan ini gimana prospek kerja lulusan FAI ini gimana? Prospek untuk lulusan sarjana itu sebenarnya luas. Asal jangan di dalam pemikiran itu mindset kita hanya untuk menjadi PNS. Karena dulu saya tidak mengatakan bahwa untuk orang-orang bermindset seperti itu ya, karena saya sendiri, orang tua saya sendiri juga malah bermindset seperti itu. Itu kalau kamu udah kuliah, kalau nggak jadi PNS bagaimana? Jadi ternyata makanya kita itu harus banyak berorganisasi. Kuliah organisasi. Kita ketika kita sudah pergi itu dari rumah hijrah, tujuan itu pendidikan, apalagi pendidikan agama Islam. Kita tuh sudah berpikir bahwa bagaimana kita ke depannya nanti bisa mengembangkan lapangan kerja. Toh kita bisa pulang kampung kembali kan? Kita jangan mengharapkan dulu dalam mindset kita itu adalah uang, walaupun sebenarnya yang harus pertama itu uang ya. Kalau nggak ada dana, nggak mungkin ya dana-dana kan. Pasti itu yang utama. Akan tetapi kita bangun dulu mindset, karena kalau kita bangun mindset dengan Allah itu hakul yakin dengan apa yang sudah Allah tetapkan, kita nggak akan ragu. Kita kebanyakan sekarang ini, kenapa saya berbicara seperti ini, karena saya sudah merasakan. Dulu saya ragu, oh ini kalau saya ambil FAI bagaimana? Tapi hakul yakin ya Allah, ketika Allah itu menetapkan bahwa yang terbaik bagi Allah itu, apalagi pendidikan agama Islam ya. Tujuan saya dulu, kalau misalkan tidak ada lowongan kerja di Banda Aceh, saya pulang kampung, saya ingin berkolaborasi dengan Tunku Imum, dengan Tunku Kecik, saya bangun TK. Karena itu cita-cita awal dulu ya? Cita-cita awal dulu, saya bangun TK di masjid-masjid,
akan kita ini kan bagaimana anak-anak di kampung itu kita buat les, rezeki itu pasti ada. Karena kata Allah kalau kita mau berusaha, Allah itu tidak pernah diam. Makanya kalau mindset sekarang kita bilang lulusan FAI atau lulusan khususnya pendidikan agama Islam susah cari bekerja, itu salah. Salah, benar-benar Yang salah. penting kita hakul yakin, Hakul yakin, insya Allah. Sekarang kan sekolah jalan, paling banyak, Pak. Ya, betul. Di mana TK-TK sekarang paling banyak. Ya. Guru-guru malah guru di situ guru yang tidak bukan kita salahkan orang yang tidak berpendidikan. Akan tetapi karena kita malas untuk nggak enak ngajar di TK, nggak enak lah. Padahal kalau kita pikir Allah itu memberi pahala, di situ cukup besar pahalanya, cukup besar lowongan pemikiran kita untuk membedah bagaimana ke depan kita bisa lebih sukses. Kita mulai dari TK itu lebih enak. Nah, jadi sekarang malah di kampung-kampung itu anak teman-teman SD belum apa namanya kita bilang ya, lebih banyak yang mengajar di situ. Apa salahnya kalau kita masuk dengan mereka, kita mengajak mereka supaya lebih muncul. Jadi ketika muncul seperti ini pun apa namanya ya, orang-orang yang di Kemenak mungkin kan mereka bisa melihat, apalagi zaman sekarang ya Pak. Kalau zaman sekarang itu pantauan kan, anak-anak tuh banyak main TikTok ini itu betul, kan. Jadi untuk jadi apa-apa itu Kemenak, Kemendikbud, semua instansi yang ada di kementerian itu memantau dari atas, dari atas ke bawah. Dari media. Nah, dari media Pak. Dari media mereka memantau. Jadi ketika kita ikut tes ataupun apa-apa kan terdeteksi di situ siapa sih saya. Tapi kalau kita lihat fenomena sekarang bukan kan banyak itu sekolah-sekolah swasta ataupun negeri, persaingan pun kan juga lumayan banyak. Jadi kalau menurut Bu Dekan, itu bagaimana cara lulusan kita itu, lulusan FAI Unmuha itu bisa bersaing? Apa kiatnya? Cara-cara mereka agar mereka itu bisa bersaing dengan dunia kerja di luar. Nah, yang pertama yang kita sampaikan itu hakul yakin dulu ya. Kalau itu nggak boleh lepas dari apapun. Walaupun orang bilang kalau doa begini, itu tapi tidak boleh lepas. Hakul yakin itu yakin, benar-benar yakin nomor satu. Kalau kita nggak yakin, nggak usah pergi. Yang kedua, kita mulai berusaha. Ketika kita gagal, kita jangan jatuh down. Akan tapi terus berusaha. Nggak bisa masuk di jalur ini, kita cari inisiatif yang lain. Karena kalau orang bilang bagaimana sih Bu kiat-kiatnya kalau misalkan ini camat udah ada orang, di KUA udah penuh orang, apa orang itu nggak akan mati dan nggak ada yang pensiun? Ya kan? Betul. Ingat saja hakul yakin dan dunia terus berputar. Hari ini orang, besok kita di situ. Jadi jangan bermindset, itu mindset yang perlu ditanam bahwa bagaimana orang bisa, kenapa saya tidak? Yakin yang pertama, yang kedua berpikir positif. Bagaimana orang bisa, kenapa saya tidak? Dan yang ketiga, jangan kita berpikir bahwa semua sudah ada orang. Presiden juga udah ada orang. Kalau kita bilang orang juga udah ada orang. Nah, jadi jangan berpikir hal yang seperti itu. Tapi berpikirlah terus, kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Saya dulu nggak ada yang menyangka Pak. Orang-orang mengatakan, kalau di kampung saya sering dibully. Saya selalu dibully, karena apa? Orang tua saya miskin. Kadang makan aja satu hari itu, satu bulan itu belum pernah, selalu makan kita bilang apa ya, ikan asin lah begitu kan. Kalau kita bilang, saya sendiri merasakan kalau dibilang untuk mendapatkan gizi kurang, tapi kenapa juga bisa, karena hakul yakin tadi. Dan saya tidak pernah putus asa, saya pasti bisa, begitu. Jadi kuncinya hakul yakin dan terus berusaha, jangan putus asa, berpikiran negatif terhadap Allah, terus berpikir positif ya. Mencari celah di mana, tapi secara positif ya. Jangan. Yang satu lagi Pak, kalau zaman sekarang itu mungkin orang-orang susah ya dibilang. Kalau saya udah beberapa orang saya dapatkan bahwa ketika mau jadi PNS, jadi apa, mau mencari kerja, sogok. Kadang masuk P3K, kadang jangan masuk P3K Pak. Setelah lulus pulang ke kampung, mau honor saja, sogok dengan orang dalam. Ada yang sogok bupatinya, saya melihat sendiri, tapi saya nggak bilang siapa begitu kan. Kalau saya bilang pun nggak perlu kan. Berarti udah dari dulu ada gitu ya. Jadi kalau sudah mindset seperti itu jangan berharap. Walaupun dapat, tapi kan seumur hidup apa yang kita ini kan. Nah, jadi mahasiswa FAI yang mau masuk terutama di FAI Unmuha itu tidak perlu berpikir bahwa apa sih nanti kalau udah setelah lulus. Alhamdulillah anak-anak yang lulus FAI yang
Dulu pernah Pak, di tahun 2008 baru selesai, 2008 udah lama 2008. selesai tsunami. Jadi ada satu mahasiswa kita laki-laki, IPK 1,29 Pak. Boleh sebutkan 1, namanya, Bu? siapa namanya ya? Lupa saya. Masih enggak ada yang Jangan saya sebutkan lah kan. Orang Aceh besar. Dan pernah jumpa juga, tapi sekarang nggak pernah jumpa lagi. Dulu dia kemari, IPK 1,75, bukan 1,75. Waktu itu saya masih kajur Pai, masih sengkur Pai. IPK dia 1,75, tapi dia yakin. Dia yakin dengan keinginannya sendiri. Dibukalah tes PNS. Ikutlah dengan kawan-kawannya yang IPK lebih tinggi. Dari Unmuha itu ada ikut sekitar, dulu banyak kita mahasiswa Pak, sampai beribu. Jadi ikutlah dia bersama kawan-kawannya sekitar 30-an orang. Dia yang lulus Pak. Dia yang lulus satu-satunya. Satu-satunya. Masya Allah. Diminta satu-satunya, satu orang. Mungkin nanti kalau jumpa saya bisa ajak dia untuk kita undang untuk bercerita ya. Boleh. Kalau ada jumpa lagi, mudah-mudahan. Satu orang yang diminta untuk lulus untuk PNS, yang lulus dia. Ya. Karena apa? Yakin tadi bahwa Allah tidak pernah tidur. Apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Kita sekarang kan lebih banyak percaya kepada pada manusia kan. Nah, kepada manusia. Yang intinya itu Pak. Jangan kita minta kepada manusia. Yang intinya itu. Orang percaya atau tidak, silahkan merasakan sendiri. Perjalanan hidup itu, saya juga bilang ke mahasiswa kita Fai, kalau mau sukses, kunci sukses itu adalah sholat tepat waktu. Itu yang paling kunci utama. Sukses. Apalagi sholat subuh saya bilang. Itu saya sampaikan ke adik-adik itu semua. Salat subuh tepat waktu. Habis itu salat 2 rakaat sebelum subuh. Salat subuh. Salat sunnah sebelum subuh. Qabliyah subuh 2 rakaat. Itu Allah janjikan apa yang kita inginkan. Apalagi ditambah sebelumnya dengan tahajud. Nah, itu saya sampaikan ke mereka. Jika ingin sukses, itu kunci sukses itu. Insya Allah sukses dunia dan akhirat. Menarik. Insya Allah itu. Ya kan Ustaz ya? Apalagi zaman-zaman sekarang kan orang nggak pada tahu, apalagi untuk salat subuh kan kalau kita lihat kan mahasiswa sekarang itu kan agak berat sekali ya. Iya, rata-rata mahasiswa kita kalau ditanya salat subuh Bu sering lupa. Nah, ini menurut Ibu Dekan. Ini kan karena persaingan tadi sudah banyak, trik-triknya sudah dikasih oleh Ibu Dekan, bagaimana trik-triknya. Sekarang ini Bu, kira-kira tantangan yang paling besar bagi para alumni itu untuk memperoleh dunia pekerjaan itu apa sih? Tantangan yang paling besar. Kalau dengan saya ditanya, hidup ini nggak ada tantangan. Berarti menurut Bu Dekan hidup ini tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Ketika kita itu tadi saya berpegang satu kepada hakul yakin, salat tepat waktu, apalagi salat subuh, tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Karena apa? Allah janjikan sendiri di dalam Al-Quran. Allah janjikan sendiri dalam Al-Quran itu Allah akan membantu dan akan memberi petunjuk dan juga akan selalu mengiringi langkah-langkah orang-orang yang memang hakul yakin kepada Allah. Jadi hidup ini sebenarnya tidak ada tantangan. Yang ada tantangan itu di mindset kita sendiri, di pemikiran kita sendiri sebenarnya tantangan. Hanya sekedar di bayang-bayang kita sendiri yang sebelum sebelum kita pergi ini contoh misalnya kan Pak, kita mau jeruk nipis. Ini jeruk nipis nggak ada nih di dalam tangan kan. Tapi kalau kita bayangkan, aduh jeruk nipis ini asam. Kecut gitu ya. Kecut. Pasti meleleh terus air liur kan. Padahal jeruk nipisnya ada nggak? Belum ada kan? Belum pun kita makan. Nah, jadi segala sesuatu kalau misalkan dibilang ada tantangan, bagaimana global, bagaimana begini. Kalau kita hakul yakin sendiri meminta kepada Allah, Allah itu akan membimbing. Jadi menurut Ibu Dekan, tantangan itu sebenarnya hanya ada dalam pikiran kita. Di kepala kita, di pemikiran Kalau kita. belum merasakan itu, ya rasakanlah itu apa yang menjadi tantangan masing-masing ya. Nah, menurut Bu Dekan ini, kompetensi apa sih yang memang harus dimiliki oleh alumni itu? Apakah public speaking, atau bahasa, atau teknologi, atau tiga-tiganya ini penting. Tapi dari antara beberapa kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa kita, itu yang paling berpengaruh menurut Bu Dekan ini gimana? Skill.
skill dan public speaking ya. Skill dan public speaking. Jadi menurut Bu Dekan itu yang penting itu soft skill yang berbasis public speaking, Bu, ya. Iya. Karena kita harus punya skill. Sekarang kalau misalkan pun kita pinter sepinter apapun, ya kan? Kita pinter, semua kita bisa. Tapi kita harus punya satu yang benar-benar skill kita itu apa. Nah, tujuan itu habis itu baru kita kembangkan. Bagaimana kita mengembangkannya itu ya dengan speaking tadi kan. Kita harus banyak berorganisasi seperti saya bilang tadi. Supaya apa? Wawasan itu luas. Kita perlu wawasan luas sekarang. Sekarang kita mau cari kerja. Sementara mahasiswa ini setelah tamat lah kita katakan ya. Waktu kuliah pun cuma belajar itu pun dari dosen, nggak mau mencari sendiri, tidak mau mengembangkan potensi diri, hanya malah ada yang berkata, untuk apa juga saya bayar dosen. Padahal dosen itu kan memberi wacana, yang mencari semua itu kan mahasiswa itu sendiri harus giat harus giat bagaimana belajarnya, apalagi sekarang kalau belajar itu mengharapkan dari dosen kurang ya, karena ilmu di luar sana di Google, di segala macam kan udah lebih banyak begitu. Dan pendapat-pendapat kalau zaman dulu kan cuma buku, kita selalu buku cuma satu Pak kan. Belum ada zaman internet seperti sekarang ya. Aristoteles. Belum. Habis itu salah pula lagi kan? Apa kita bilang salah? Kalau misalkan manusia dari kera, ternyata setelah kita pahami dalam Al-Quran itu kan bukan seperti itu. Kan? Malah manusia yang menjadi kera. Karena ada di hari Sabat itu yang melanggar perintah Allah, Allah jadikan kera. Tapi pemikiran yang dulu kalau kita yang ini kan apalagi baca Qurannya dulu yang kita bukan orang Arab sendiri, bahasa Arabnya kurang ini. Nah, kalau sekarang mahasiswa itu perlunya sudah punya skill, ada ijazah saja, mereka tidak punya skill juga nggak bisa. Tapi punya skill sehebat apapun, nggak punya ijazah nggak bisa. Contoh kemarin itu misalkan yang baru-baru ini banyak terjadi, tamat SMA, mereka bekerja di instansi-instansi pemerintah. Ketika diangkat P3K itu tidak boleh misalkan dari ijazah SMA, harus ada ijazah S1. Sedangkan dia selama ini bekerja seperti standar S1. Komputer dia bisa, semua dia bisa, skillnya bagus. Tapi ketika mau diangkat terbentur kan, tidak bisa. Karena apa? Tidak ada ijazah. Berarti skill speaking, public speaking, organisasi lah, semacam-macam itulah yang itu sebenarnya semuanya perlu. Nah, kalau berorganisasi, dia semakin banyak organisasi, apalagi dia bisa berani masuk ke ranah politik. Karena apapun sekarang kebijakannya ada di politik. Berarti banyak bermain di politik, organisasi, public speaking. Jadi kalau kita simpulkan, perkuliahan di kelas itu cuma hanya sekedar men-trigger saja, merangsang saja ya. Merangsang otak mereka untuk berpikir lebih luas. Selebihnya kembali kepada mahasiswa masing-masing, bagaimana dia mengupgrade dirinya, kepribadiannya, diri dia sendiri untuk menghadapi dunia yang luas ini, Bu ya. Nah, sekarang ini, Bu, kalau menurut Bu Dekan, sebenarnya bidang yang paling menjanjikan untuk lulusan FAI itu apa? Apakah bidang entrepreneurship kah, atau hanya sekedar menjadi pengajar kah? Atau lulusan FAI itu sebenarnya bisa tembus ke level internasional nggak? Semua bidang bisa tembus ke level internasional. Yang paling menjanjikan yang mana, Bu, kalau menurut Ibu? Semua menjanjikan. Semua tergantung pada diri pribadi masing-masing, seperti saya sampaikan tadi. Walaupun dia mau kuliah sehebat apapun, kalau dia tidak punya keinginan untuk sendiri, untuk maju, untuk lebih lebih sukses, nggak akan bisa. Nah, ini menarik nih pertanyaan selanjutnya, Bu Dekan. Nah, bagaimana tips agar mahasiswa ini yang kebingungan setelah lulus dia mau kemana, entah mau jadi apa, ya ibarat kita jadi mahasiswa baru dulu lah, mahasiswa baru lulus, mereka belum tentu arah ini. Nah, bagaimana tips dari Bu Dekan agar alumni itu tidak kebingungan setelah mereka lulus ini? Bagaimana, Bu? Kalau tip dari saya ya, kalau untuk mahasiswa sekarang yang lulus, ini tanpa terkecuali perempuan ataupun laki-laki, saya juga perempuan begitu. Tipnya yang pertama,
itu setelah lulus pulang dulu ke kampung melihat orang tua. Jadi pulang dulu ke kampung yang pertama itu. Minta izin dulu ke orang tua, minta petunjuk dari orang tua, tentunya setelah dari kita memohon kepada Allah ya. Dan tidak lepas, pokoknya apapun yang kita lakukan tidak lepas dari takdir Allah, kehendak Allah. Nah, jadi yang mengubah takdir itu, Allah mau mengubah takdir kita itu setelah kita sendiri mau mengubahnya. Jadi setelah kita lulus dari kuliah, setelah wisuda, orang tua kan kemari, minta izin dari orang tua atau pulang ke kampung dulu bersama orang tua, mengatakan, menyampaikan apa yang ingin kita inginkan. Terkadang doa orang tua, bukan terkadang, karena doa orang tua itu adalah pintu utama terbukanya pintu rezeki dimanapun. Jadi saran Ibu Dekan pulang dulu ke kampung halaman, kemudian minta izin ke orang tua, minta doanya, habis itu berangkat lagi hijrah. Hijrah istilahnya, bukan merantau istilahnya, hijrah. Hijrah lah. Ya kan kita selama ini sudah hijrah, karena kata Allah, jika memang kamu tidak sukses di suatu tempat, maka hijrahlah. Betul, seperti ya, Rasul kan hijrah juga dari Mekah ke Madinah. Jadi kan dari Mekah Madinah itu jauh juga sebenarnya, kan 4 jam ya, 4 jam perjalanan kalau naik bus. Bayangkan di zaman Rasulullah itu berapa hari berjalan dari Mekah ke Madinah. Apalagi Rasulullah berjalan kaki lagi kan, dengan gurun pasir yang tidak seperti kita ini, sampai di situ saja sudah. Maka kita sekarang pulang kampung kan enak. Begitu sih naik motor sudah sampai. Jauh kampungnya, naik pesawat sampai. Nah, jadi yang pertama itu yang meminta izin dari orang tua, minta restu dari orang tua. Yang kedua diberikan izin hijrah. Dan ketika kita sampai di tempat orang lain itu, yang penting kita harus jaga adalah kejujuran. Jujur. Apapun, dan jangan memilih-milih pekerjaan. Setelah lulus dari penting ini. Jangan milih setelah lulus dari kuliah, saya kan tamat kuliah S1 loh, saya jurusan ini loh, nggak mungkin lah saya jadi marbot, nggak mungkin lah saya jadi pramuniaga. Jangan gengsi, karena Allah janjikan dimanapun ada. Ini sekarang contoh, misalkan kita mau jadi marbot masjid, pertama kita jadi marbot, lama-lama nanti diangkat di situ jadi imam masjid, lama-lama kita disuruh jaga masjid, dikasih gaji, lama-lama nanti ada siap. Allah itu kan terus memberi melihat dalam waktu setahun lah, kita namanya kesabaran juga, kesabaran, kejujuran di situ harus ada. Ketika kita misalkan ini contoh untuk jadi marbot masjid, adalah orang kaya ataupun yang punya PT, yang punya CV, yang punya anak gadisnya yang punya anak gadisnya tampan, anak gadisnya cantik, pasti karena melihat sosok ini tinggal di mana berbicara sopan santun, maka di situ kejujuran, sopan santun itu triknya diangkatlah jadi karyawannya, dijadikanlah menantunya. Semua berawal dari kejujuran dari kejujuran. Jadi tips dari Ibu Dekan itu pulang dulu ke kampung, minta restu dari orang tua, kemudian berhijrahlah seperti Rasulullah dulu berhijrah. Yang ketiga kejujuran. Maka insya Allah dan jangan memilih-milih pekerjaan. Jangan memilih pekerjaan. Ini penting ini. Jangan milih-milih pekerjaan. Iya, karena kan kita sekarang lebih besar gengsinya dengan pekerjaannya. Kadang nggak mau jadi ini, nggak mau jadi itu. Padahal kalau dia mau menjalankan, oke saja. Oke saja. Dulu Ustadz juga seperti itu kan saya rasakan. Dulu kuliah Ustadz di luar Jawa, di luar Aceh ya, di Pulau Jawa. Saya pernah jadi marbot juga. Ya waktu pertama Ustadz sampai di Aceh juga seperti itu kan. Padahal zaman saya kuliah dulu lah. Padahal kalau kita pikir orang tua dari Ustadz sendiri orang hebat loh. Ya itu dulu konteks saya. Nah kira-kira nih Bu, selama Ibu di FAI ini, ada nggak kisah inspiratif dari alumni yang bisa memberikan inspiratif bagi kita? Mungkin ada satu kisah ataupun satu alumni yang paling berkesan di dalam kehidupannya Ibu, mungkin yang memberikan inspirasi untuk ada namanya Hasbaini ini saya bilang terus ya. Hasbaini, Hasbaini jurusan bahasa Inggris. Tahun 90 berapa ya? Tahun 2000, udah 2000. Pokoknya 2000-an lah gitu ya. 2000-an lah. Hasbaini tahun 2000-an dari prodi bahasa Inggris. Dari prodi bahasa Inggris dari Aceh Selatan.
berangkat dari Aceh Selatan itu dia seorang yatim, anak yatim, dan memiliki 3 saudara yang harus dia tanggung. 2 perempuan, 1 sampai adiknya dia bawa kemari bersama. Dan saya sangat salut dengan Asbaini. Ketika dia ke Banda Aceh itu dia tidak punya apa-apa. Dia kuliah juga di awal-awalnya ke sini. Ya, kuliah dia juga. datang dari kampung ke Banda Aceh, dia pergi kuliah, masuk kuliah D2. Pertama dia kuliah D2 kalau nggak salah. Dia ambil D2 dulu karena memang tidak ada biaya. Lalu dia tinggal di rumah orang. Setiap hari dia bersihkan rumah orang karena dia punya skill tersendiri. Pagi dia kuliah, sepulang dari kuliah itu dia buat rumah bapak itu menjadi bagus. Dia buat pagarnya, dia bersihkan. Jadi statusnya dia nih sambil dia kuliah sambil dia kuliah sambil dia bekerja. Ya. Jadi apa namanya? Kerja di mana dulu dekat dia? Apa namanya, sembraut begitu kan waktu itu jadi apa namanya, tukang apa namanya kalau Tukang misalkan kebun. apa, bukan Asisten rumah tangga. bukan apa namanya, untuk relief pagar begitu, jadi tukang bangunan ya. Jadi menjadi tukang bangunan, tapi masih dia belajar. Jadi ketika itu dia belajar, jadi membuat apa-apa kadang-kadang dia tidak menentukan berapa bayaran karena takut nanti salah ya begitu kan, karena dia masih belajar. Dan ketika itu saya melihat dari diri dia itu Pak Ustadz, begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum azan setengah jam lagi atau 1 jam lagi azan, dia sudah membersihkan diri, dia pergi mandi, dia salat ke masjid ataupun dia salat di mana, pokoknya waktu salat itu sangat dia jaga. Setiap waktu salat bertemu dengan saya karena di kampus, saya katakan waktu itu saya baru bangun rumah, jadi saya bilang boleh nggak bantu saya pingin ada kolam. Dia datang ke rumah saya, dia buat kolam. Berapa bayarannya? Nggak usah Bu, terserah Ibu mau ini. Oh, ya udah, dia tinggal bersama saya. Sekarang gimana kondisinya beliau? Setelah tamat S2, setelah tamat D2, dia ambil S1. Dia masih tetap bekerja seperti itu. Satunya di sini ya. Di sini juga di Muhammadiyah, dia ambil jurusan bahasa Inggris. Setelah lulus S1, dia ambil S2 di Unsiah. Bahasa Inggris S2 juga. Dia walaupun dia sudah lulus S2, tapi dia tetap masih qanaah dengan dirinya sendiri dan mungkin hakul yakin. Setelah lulus dari S2, dia melamar di salah satu universitas swasta di Aceh Selatan, dan sekarang dia di sana kalau nggak salah saya Politeknik. Karena yakin dengan dirinya sendiri, begitu yakin dari tidak ada, dan mengapakan 3 orang adiknya lagi. Tapi karena keyakinannya sehingga terlambat juga menikah. Tapi karena keyakinannya juga, hakul yakinnya itu, salatnya yang tepat waktu. Saya yakin hanya dengan itu. Pertolongan Allah itu datang dengan itu. Dia melamar seorang gadis, sekarang sudah jadi PNS. Dua-dua. Memiliki 1 anak. Kalau dia sendiri masih di Politeknik di swasta. Istrinya sudah PNS dan hafiz 30 juz. Masya Allah. Dan mereka hijrah dari Aceh Selatan, hijrah ke Birun. Sekarang berarti sekarang berada di posisi Birun. Sekarang berada di posisi di Birun. Jadi ketika beliau itu dari Birun kadang-kadang pulang ke Aceh Selatan, beliau tidak pernah lupa dengan saya, singgah sebentar walaupun hanya untuk, makanya saya tahu ceritanya. Dan di Facebook pun dan di grup alumni pun beliau sering memberikan tip-tip yang untuk sukses. Menurut saya beliau itu sudah sukses. Sukses secara dunia dan akhirat. Jadi alumni FAI itu sangat penting untuk memberikan motivasi kesuksesan bagi para mahasiswa sekarang. Bahkan yang lain juga banyak. Contohnya kalau dari dulu Pak Erli Hashim juga dari FAI ini kan jadi bupati. Karena apa? Organisasinya bagus. Dan juga ada di Semelu Harlan juga begitu lulus dari matematika kita cuma baru lulus 1 bulan berapa ini langsung diangkat jadi PNS. Juga banyak yang seperti itu. Jadi tergantung semua kepada nasibnya sendiri bagaimana. Jadi jangan pernah ada mindset itu mahasiswa itu setelah lulus apa sih saya mau kemana sih. Jangan banyak berpikir. Contohnya seperti penyakit Pak sekarang. Penyakit itu kalau ada dalam tubuh kita, misalkan kolesterol. Sebenarnya kolesterol itu
tidak bahaya sih. Maksudnya tidak bahayanya begini, ketika kita mengontrol makanan, banyak minum air putih begitu kan. Akan tetapi kalau di dalam mindset kita berpikir, aduh kolesterol saya begini, kolesterol saya begitu, akhirnya jantungan mati sendiri kan. Karena pikiran yang pikiran terlalu negatif berlebihan. tadi ya. Jadi kalau yang ada naik asam lambung Bu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi ketika lulus itu cari terus, mencari terus mencari. Penting yakin Bu ya. Yakin kan. Ya Bu, sebelum kita closing statement Bu ya, ini ada beberapa pertanyaan pilihan nih Bu. Nah, tapi ini kan menurut preferensi atau pilihan dari Ibu dekat sendiri ya. Ada beberapa pertanyaan pilihan yang ini harus Ibu jawab Ibu ya. Iya. Ya. Sebagai preferensi untuk yang mendengar. Baik. Nah Ibu, pertama PNS atau pedagang? Lebih sebenarnya kalau ditanya dua-duanya bingung sih. Menurut Ibu aja ini. Kalau menurut saya ya karena kalau saya sendiri ya seperti mindset saya katakan tadi waktu karena saya perempuan, karena perempuan mungkin gerak lebih ini. Kalau perempuan itu lebih suka mungkin jadi PNS. PNS, oke. Kritis atau kreatif? Kreatif. Kreatif. Lanjut S2 atau langsung kerja? Dulu, kalau dulu berpikiran S2 lanjut kerja dulu, kerja dulu. Kalau sekarang berarti konsepnya Ibu milih kerja dulu ya. Kerja dulu baru lanjut S2. Ikut di organisasi atau ikut komunitas edukasi? Organisasi. Organisasi, oke. Menjadi konselor pendidikan atau konten kreator edukasi? Sebenarnya dua-dua sih. Ya, satu aja Bu. Kan kalau misalnya kita bilang konten kreator kan belum jadi, tapi ya udah berarti yang pertama dong. Konselor pendidikan berarti ya. Menjadi peneliti pendidikan atau motivator pendidikan? Lebih memilih menjadi motivator. Motivator pendidikan, oke. Kerja dalam negeri atau luar negeri? Lebih memilih dalam negeri sih. Dalam negeri. Peneliti, oke. Peneliti atau penulis buku? Saya lebih suka menulis buku. Penulis lebih buku. Bebas sepertinya. Ya, okay. Bangun relasi atau upgrade pengembangan diri? Lebih suka membangun relasi. Membangun relasi. Manajemen waktu atau manajemen emosi? Lebih ke manajemen waktu. Manajemen waktu. Bahasa asing atau teknologi? Saya lebih ke teknologi. Teknologi. Oke. Konsisten dalam bekerja atau inovasi dalam bekerja? Lebih memilih konsisten. Konsisten dalam bekerja. Itu preferensi dari Ibu Dekan ya. Nah, terakhir dari Ibu Dekan. Closing statement kita. Apa pesan-pesan Ibu Dekan untuk para mahasiswa yang besok akan yudisium? Dan untuk para lulusan mungkin? Ya, baik. Pesan untuk semua adik-adik mahasiswa yang besok akan yudisium dan yang akan diwisudakan. Yang pertama itu adalah tanamkan di dalam diri kalian itu saya itu punya Tuhan. Karena bisa baca juga ada sebuah buku saya masih ada Allah. Dan yang kedua, teruslah tingkatkan keyakinan bahwa kamu pasti bisa. Pasti bisa. Selalu katakan saya pasti bisa. Jangan pernah katakan saya tidak bisa. Karena kalau kita katakan saya tidak bisa, semua tidak akan bisa. Tapi katakanlah saya akan bisa. Insya Allah pasti semua akan bisa. Dan satu lagi, jangan pernah tinggalkan sholat dan menjadilah orang yang jujur dan selalu bertakwa kepada Allah. Karena dimanapun kita berada, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak ada yang membantu kita selain Allah. Karena apa? Hari ini kita punya teman, besok teman akan pergi dari sisi kita. Hari ini kita punya orang tua, besok orang tua kita juga akan pergi meninggalkan kita. Hari ini kita punya saudara dan punya segala-galanya, semua akan pergi meninggalkan kita. Dan di suatu saat kita yang akan pergi meninggalkan mereka semua dan segala-galanya. Jadi jangan pernah bersandar di manusia. Akan tetapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri dan kita bertawakal. Perbanyak selawat, insya Allah sukses. Masya Allah. Kalau bahasa Qurannya itu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Kalau kita bersungguh-sungguh, maka Allah yang akan berikan jalan. Terima kasih ini Bu Dekan atas kisah inspiratifnya pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali di episode selanjutnya, mungkin dengan materi ataupun tema yang lain ya. Kalau hari ini dengan Bu Dekan, mungkin nanti ada saatnya kita ada dosen-dosen lain di Faib Unmuha dengan tema yang berbeda. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.